Ini kan kita punya peserta masyarakat pada umumnya itu bertanya ke BPJS Kesehatan karena ada tunggakan, bisa nggak BPJS mengeluarkan kebijakan begitu peraturan kita tidak perlu bayarnya full khusus untuk yang peserta PBPU alih segmen. Dulunya dia peserta mandiri menunggak, kemudian bekerja misalkan bekerja selama pesertanya itu dibayar oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan tunggakan, kartunya langsung aktif. Jadi BPJS nggak pernah berhenti untuk mensosialisasi, termasuk yang sekarang ini kan kita sosialisasikan, bahkan kita sempat kerjasama untuk membuat jingle. Jinglenya kerjasama dengan salah satu band yang ada di Indonesia. Setidaknya kalau di medsos kami di BPJS Kesehatan itu ada jingle rehab namanya. Oh, ada jingle. Coba nyanyi, Kang. Itulah. Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0. New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan. Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program Rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program Rehab. Terus, gimana cara daftarnya? Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program Rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. Berikut cara mendaftar program Rehab melalui aplikasi mobile JKN. Pertama, buka aplikasi mobile JKN. Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0. Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta. Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan. Kemudian akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan. Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN. Pendaftaran Rehab selesai. Cut. Kapan mulai syutingnya ini? Tunggu apa lagi? Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan New Rehab 2.0. Rencana pembayaran bertahap, solusi BPJS Kesehatan. Assalamualaikum Sobat PR, hadir kembali di Waras, Wawasan Ragam Sehat di channel YouTube-nya Pikiran Rakyat. Kali ini kita bersama BPJS Kesehatan, ada Pak Wahyu Amru sebagai Asisten Deputi Perencanaan Keuangan. Kita mau bicara soal namanya keuangan ya, pasti nggak jauh-jauh dari kalau BPJS berarti iuran, karena kan ketika zaman makin sulit orang akan memilih beli makanan atau memilih bayar iuran. Itu yang menjadi memilih uang sekolah atau bayar iuran, itu yang menjadi pertimbangan orang-orang zaman sekarang, baik orang tua atau kita yang sebagai karyawan. Nah, nanti bagaimana caranya ketika ternyata kita punya utang nih, si iurannya kita pengen aktifkan BPJS tapi kita punya utang beberapa bulan ke depan, apakah itu masih bisa dicicil atau enggak? Nah, ini kita ngebahas dengan Pak Wahyu. Selamat datang Pak Wahyu. Terima kasih kehadirannya. Katanya sih ada program yang bisa membantu itu ya Pak Wahyu ya. Namanya apa Pak? Rehab ya?
Program rehab. Itu betul. gimana sih Ya, jadi konsepnya? BPJS saat ini sudah mengeluarkan program rehab, rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Ya, ini khusus untuk peserta mandiri atau PBPU yang dulunya memiliki tunggakan Ya. minimal 4 bulan, itu sudah bisa melakukan cicilan. Tunggakan 4 bulan mandiri itu berarti yang non karyawan gitu ya, Betul. yang tidak digaji berarti ya. Betul. Yang saat ini BPJS juga mengeluarkan program yang terbaru juga. Kalau tadi untuk peserta mandiri, Ya. ini juga ada peserta mandiri yang beralih segmen. Bermaksud mandiri yang beralih segmen. Nah, kita bahas satu-satu nih. Mangga. Itu muncul si program rehab tahun berapa? Sekitar 2023. Oh, berarti baru-baru ini ya, Baru-baru, baru-baru ini. betul. Awalnya kenapa? Itu pasti kan apakah dari memang kebutuhan masyarakat atau keluhan masyarakat atau gimana awalnya, Kang? Ya, jadi ini kan kita punya peserta masyarakat pada umumnya itu bertanya ke BPJS Kesehatan karena ada tunggakan, bisa nggak BPJS mengeluarkan kebijakan begitu peraturan kita tidak perlu membayarnya full langsung tunggakannya karena mungkin masyarakat dirasa berat Ya. bayar tunggakannya, jadi mungkin bisa dicicil gitu. Oh, karena keadaan ekonomi juga lagi kayak gini ya. Ya betul, Ya. kondisi kayak gini mungkin BPJS bisa mengeluarkan satu peraturan begitu sehingga saat ini BPJS Kesehatan sudah punya peraturan yang namanya program rehab Program rehab tadi. Itu berarti 2023. 2023. Iya. Khusus untuk yang mandiri tadi ya. Mandiri, Oh, mandiri, betul. Itu mulai dari yang nunggak berapa? Mungkin yang nunggak bertahun-tahun lalu masih bisa nggak? Atau ada batasan maksimal? Iya betul. Di program rehab ini khusus untuk ada 2 hal. Ya. Yang pertama untuk rehab yang pertama untuk peserta yang punya tunggakan di atas 3 bulan. Jadi dari Di atas 3 4 bulan, dari 4 bulan ke atas. sampai dengan 24. Karena di peraturan presiden di kita peserta yang punya tunggakan lebih dari 24 bulan Dua atau tahun 2 berarti tahun, ya? kita hanya menghitungnya 24 bulan saja. Oh, jadi Gitu. walaupun berarti mereka yang tunggakannya sampai 3 tahun pun dianggap 24 bulan. Betul. Oh, Hanya 24 untung atuh ya bulan. sebenarnya. Untung. Sebenarnya mah ya. Betul. Jadi hanya 24 bulan saja. Ya. Yang kedua, khusus untuk peserta mandiri yang beralih segmen. Nah, Oh, yang contoh tadi. nih, kita dulunya peserta mandiri, belum dapat pekerjaan. Ya. Punya tunggakannya 6 bulan misalkan. Nah, peserta tersebut beralih menjadi peserta karyawan Jadi misalkan. karyawan gitu ya, oke, digaji, oke. Khusus untuk yang PBPU alih segmen ini minimal punya tunggakan 2 bulan itu sudah bisa mencicil. Oh, 2 bulan. Oh, beda ya, yang tadi Beda. 4 bulan, ini 2 bulan gitu ya. Betul. Oh. Kalau yang tadi di awal untuk yang mandiri belum beralih segmen, Ya. kalau sekarang yang beralih segmen dari 2 bulan, 2 bulan sudah bisa ke- mencicil. Oh, gitu. Berarti misalkan nih, kalau anak kuliahan gitu ya kan Ya. akhirnya masih ditanggung sama orang tua gitu ya, atau Ya. anak SMK gitu masih ditanggung orang tua. Ketika dia kerja, Ya. tapi si orang tuanya menunggak si ininya anaknya nggak bayar ya. Akhirnya menjadi tanggungan si anak ini ya ketika dia bekerja. Ya, jadi di BPJS Kesehatan kita harus pisahkan dulu. Kalau misalkan satu keluarga peserta mandiri, kemudian anaknya bekerja, Oke. maka tanggungan atas peserta mandiri itu harus dipisah. Oh. Karena khusus untuk peserta yang sudah bekerja, tanggungannya itu menjadi tanggungan perusahaan. Betul. Karena hitungannya juga beda. Ya. Kalau yang mandiri kita sudah kenal ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau perusahaan itu ada yang 1% dan 4% dari Dari gajinya. gaji. Oh, iya, Nah, benar-benar. itu. Nah, kalau khusus untuk peserta yang tadi beralih segmen, Ya. pekerjanya itu kan ditanggung oleh perusahaan. Mm. Meskipun dia punya tunggakan sebelumnya, tapi kalau perusahaannya melakukan pembayaran, maka kartunya akan Aktif. tetap aktif. Oh. Tapi tidak menghilangkan Tanggung tunggakan jawabnya sebelumnya. tadi harus tetap Betul. dibayar, namanya utang mah harus dibayar ya. Betul. Betul gitu. Nah, yang 4 bulan tadi kita kembali ke yang mandiri. Syaratnya apa ketika si peserta A gitu ya? Kan ini kan sangat membantu ya. Memang Ya. tuh misalnya bayar BPJS-nya 100.000 per orang, tapi Ya. ketika ada 5 orang di satu keluarga 500.000 per orang kali berapa bulan kan berat ya. Betul. Nah, ketika dicicil itu syarat yang harus diajukan apa aja? Nah, kalau syaratnya sih nggak banyak. Hmm. Yang penting kita punya mobile
JKN. Oh, bisa daftar di situ. dari Daftarnya bisa lewat mobile JKN, bisa lewat care center 165 kita atau ke kantor. Tapi kan sekarang mah pada nggak mau datang ke kantor Iya, ya, udah ada kan mobile sudah gitu ada ya, mobile handphone. semua serba gadget, Iya. ya kan. Jadi bisa kita daftar melalui mobile JKN. Di mananya tuh kalau kita buka Jadi aplikasi kita nanti gitu? buka mobile JKN di menu program rehab. Menu program. Oh, udah ada ya itunya? Sudah ada. Nanti di menu program rehab itu kita akan lihat nih nama kita, cicilannya berapa bulan, jumlah anggota keluarganya berapa banyak, Iya. kemudian totalnya berapa. Nah, kemudian kita klik, setelah klik nanti dibaca syarat dan ketentuannya. Setelah itu kita melihat simulasi. Oke. Kita di situ bisa lihat kalau misalkan saya punya tunggakan misalkan 5 juta misalkan. Iya. Ada 5 anggota keluarga, misalkan seperti itu. Ternyata saya mau mencicilnya mungkin 3 bulan. Kalau 3 bulan, ini contoh saja. Oh, pengen 3 cepat lunas lah ya berarti ya, gitu 3 bulan misalkan dia mencicilnya 1 juta, misalkan begitu. Ternyata terasa berat. Nah, dia bisa lihat simulasinya. Kalau saya 3 bulan berapa, Iya. 4 bulan berapa, Oh. dia bisa menghitung sesuai dengan Oh, kemampuan. ada di situ ya di aplikasinya itu Ada ya? di Nanti aplikasinya. coba dipraktekin tuh nanti buka, ada program rehab gitu, ada Iya. bisa mau terminnya mau berapa kali gitu, berapa Betul. bulan. Nah, memang ada ketentuannya, termennya itu setengah dari bulan tunggakan. Setengah dari bulan tunggakan. Contoh, Misalnya, kita punya tunggakan 6 bulan, Oke. maka maksimal pembayaran adalah cicilannya 3 kali. oh gitu. Ya, misalkan kita contoh lebih dari 24 bulan. Misalnya 3 tahun, 3 tahun, 36 bulan misalnya. Maka di situ kita maksimal hanya 24, kan tadi sudah Oh, disampaikan. iya. Artinya Maksimal cicil- setengahnya? Setengahnya berarti 18. 12 paling 24, 12 kali berarti. Betul. Oh gitu, nggak bisa di full kan ya, karena tunggakannya 24 bulan, udah 24 kali gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, Oh. hanya setengah dari Oh, iya, jumlah iya. tunggakan. Nah itu harus menjadi perhatian juga, itu ngitung-ngitungnya ya, harus pinter-pinter Iya. ngitungnya. Nah, nanti kan ada simulasinya. Oh. Nah, dari simulasinya kita tahu kemampuan kita berapa. Mm-mm. Setelah itu kita setuju. Kalau misalkan sudah setuju, nanti muncul tuh tagihannya 1 jam kemudian. Ya. Nah, yang punya tunggakan bisa langsung membayar di channel pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi nggak ada syarat apa-apa, yang penting mah mau membayar aja ya. Yang penting punya. Punya duitnya, ada duitnya. Nah, itu. Ini cappuccino-nya enak nih, Janevala. Oh iya, Dingin. saya coba dulu ini kalau begitu. Ini Kabita ya? Tim, minta tuh. Amerikanya enak Ini juga. juga enak. Oh, nah ini sebenarnya angin segar, tapi sudah banyak yang memanfaatkan belum, Kang? Sudah banyak, Oh. sudah banyak. Banyak sekali. Dari Iya. 2023 itu sudah lumayan banyak khusus untuk di peserta wilayah Provinsi Jawa Barat. Wilayah provinsi. Nah, Ya. jadi pengen tahu juga kalau ada datanya nggak ya? Jadi mereka yang nunggak tuh berapa banyak? Gitu. Terus mereka yang akhirnya mau mencicil dan mengaktifasi kembali si akun pesertanya berapa banyak? Ada berapa? Kalau data pastinya nanti kita buka ya. Oke. Mungkin Nanti persentasenya ya. menyusul datanya. Menyusul ya. Persentasenya dari yang sudah membayar Ya. itu ada sekitar 70-80% sudah melakukan pembayaran. Oh, karena dia pencicilan berproses gitu, kan. sudah Ya, oh gitu. berproses karena dia tidak langsung aktif. Setelah dia selesai melakukan pembayaran Ya. cicilan, maka Baru kartu aktif. langsung aktif dan Oh, bisa langsung pakai. Oh ternyata yang mau bayar tunggakan untuk mengajukan banyak juga ya, mereka sadar gitu, Banyak. mulai sadar ya. Banyak Ternyata sekali. membutuhkan juga si peserta BPJS itu ternyata bermanfaat merasakan itu Sangat mungkin ya. manfaat, betul. Oh. Tapi tadi kan nggak ada masalah apa ya, nggak ada yang harus dipersulit ketika harus membayar tadi ya Betul. sebenarnya. Jadi ketika lunas langsung aktif gitu ya. Langsung aktif. Jadi tidak perlu harus menunggu 14 hari gitu ya. Kalau peserta baru kan menunggu 14 hari. Iya. Tapi kalau untuk yang ini begitu cicilannya lunas langsung aktif. Nah misalkan nih dia peserta BPJS terus menunggak, dia sedang menyicil tapi di pertengahan jalan dia sakit. Nah, ya. Gimana Kan tadi harus lunas dulu baru bisa aktif ya? Itu juga gitu, betul. gimana? Jadi kalau misalkan sudah ada setengah nih, setengah dari perjalanan cicilan, Ya. tiba-tiba sakit, Ya. kan kartunya belum aktif. Betul. Nah, khusus untuk yang seperti itu dia bisa langsung melunasi, langsung sisanya saja. Sisanya Ya, saja. misalkan dia sudah
4 bulan cicilan dari 6 bulan, maka dia nanti tinggal 2 bulan sisanya saja untuk melakukan pelunasan. Oh, intinya mah tetap aja harus dilunasi baru Ya. bisa aktif ya si kartunya gitu ya. Betul, Oh, betul. iya. Makanya segera mungkin aja dilunasi, cicilannya jangan panjang-panjang ya. Iya, kalau perlu setiap bulan begitu kartunya aktif, lunas, ya tetap bayar iuran setiap bulan. Nah itu benar. Nah kembali yang tadi Ya. kan ada program yang dari Mandiri terus menjadi Oh ya, Maksudnya, New Rehab 2.0. Rupiah Ya. Tempo. Kalau itu apa ya? Nggak ada hambatan, maksudnya kesulitannya di mana sih kalau teman-teman yang itu Nah, biasanya? khusus untuk yang peserta PBPU alih segmen, Ya. dulunya dia peserta mandiri menunggak, kemudian bekerja misalkan, bekerja, selama pesertanya itu dibayar oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan tunggakan, kartunya langsung aktif. Oh langsung aktif? Gitu. Iya, betul. Oh. Jadi kuncinya hanya di perusahaan. Begitu perusahaan Perusahaannya membayarkan, bayar, bisa kartunya dipakai. langsung aktif. Nah, sekali lagi, tidak mengurangi, Tidak menghapuskan si utangnya. iya, tidak menghapuskan tunggakannya. Nah, tapi kadang mikir kan gitu, ini kartu saya aktif kok nggak usah dibayar. Nah itu gimana tuh iya. biar jadi penyadarannya? kita reminder terus, kita ada petugas kami di kantor. Saat ini juga kita kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dengan Disnaker, Transprovinsi, dan perusahaan-perusahaan untuk terus menghimbau bahwa program ini sangat bermanfaat khususnya bagi peserta siapapun itu, khususnya peserta BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan yang New Rehab 2.0 ini, meskipun dia punya tunggakan sebelumnya, selama perusahaan itu membayarkan, maka akses layanan tetap terbuka, tetap bisa diakses. Nah ini mumpung lagi ada penghasilan setiap bulan, lagi bergaji gitu ya, nah, mumpung bayarlah lagi utangnya bergaji, gitu ya. Betul, jadi kita juga selalu mereminder, jadi data peserta tersebut tidak hilang. Jadi petugas kami di kantor, ada petugas telecollecting namanya, itu selalu ngontak. Nah seringkali di perjalanan, loh kartu saya kan sudah bisa dipakai, ini tunggakan yang mana begitu. Nah ini tunggakan pada saat peserta tersebut Mandiri belum tadi, menjadi karyawan atau gitu. Nah itu si data tuh langsung otomatis ya ketika dia waktu itu mandiri terus tiba-tiba jadi pekerja itu otomatis langsung berubah ya di situnya ya? Iya betul. Oh, nice. Segmennya kalau di Mobile JKN bisa dilihat itu segmennya peserta badan usaha. Peserta badan usaha. Ya, peserta badan usaha PBU ya? Iya betul, atau pekerja swasta bahasanya. Ya. Tetapi nanti kalau lihat di menu tunggakan iuran masih muncul. Oh tetap ada ya? Tetap ada gitu. Itulah yang kita selalu reminder terus gitu. Nah, Tapi itu, untuk akses layanan aman, nggak masalah. tetap sama aja seperti yang biasa ya? Betul. Nah, gimana caranya biar dia mau bayar? Nah, itu sebenarnya PR-nya tanya. Iya betul. Tapi gitu. tinggal kesadaran sih, karena kan khawatirnya selama bekerja oke, tapi kan nggak tahu bisa bekerja di perusahaan itu sampai berapa lama ketika tiba-tiba berhenti atau ini itu kan lagi gitu ya. risiko sakit kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya. Kalau risiko sakit tuh kalau bisa memprediksi sih oke. Masalahnya di jalan kita tiba-tiba ada kejadian apa-apa gitu ya. kejadian apa terus tiba-tiba sakit, kartunya kan nggak aktif. Atau misalkan ya kondisi ekonomi ini kita nggak tahu kan. Benar. Ya tiba-tiba dia resign atau dia keluar dari pekerjaan, kartunya belum lunas, maka dia harus menunggu 14 hari atau dia bisa mencicil. Tapi kalau misalkan saat ini kita bekerja, ya secara logikanya kita masih punya penghasilan Ya, untuk mencicil. Mumpung masih punya penghasilan, cicil lah gitu ya. Dan itu juga tidak langsung kan, Ya, hanya ya. cicil saja setiap bulan. Nanti setelah lunas, begitu dia resign, tiba-tiba sakit, maka kartu bisa langsung dipakai. Nah aturannya sama nggak? Kalau tadi kan dari setengah tunggakan harus dibayar gitu ya? Betul. Kalau Kalau ini sama? untuk yang PBPU alih segmen ini lebih mudah. Pertama tunggakannya cukup yang 2 bulan, kemudian cicilannya sampai dengan 36 kali. Oh bisa 36 kali? 36 kali. Jadi dia masih diberikan kesempatan untuk mencicil cukup panjang dibandingkan yang peserta. Kenapa? Nah, karena mungkin dari sisi Kepastian si penghasilan kepastian, mungkin ya? ya, Dari situ juga bisa dibayar situ ya? Iya, betul. Oh. Nah itu program ini ada itu karena apa yang peralihan dari Mandiri ke PBU gitu ya? Ya. Dipicu dari data apa Kang sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk yang PBPU alih segmen ini sebenarnya
kalau di BPJS Kesehatan sendiri kan selalu ada petugas untuk menelpon. Jadi masih banyak masyarakat kita yang mungkin merasa, oh saya bisa mengakses, tapi kok ditelepon. Ya. Nah, kadang-kala kan, gitu ya? apalagi kalau misalkan dapat WA blast tiba-tiba, ini siapa ini? Takutnya Percaya bener nggak ini penipuan bener nggak? nggak? Gitu. Nah, itu kan. Jadi pada saat itu kondisi BPJS saat ini, maka kita perlu yang namanya mengsosialisasi hal tersebut. Nah, sosialisasinya seperti apa? Selain lewat telecollecting, kita dengan stakeholder dan lain sebagainya untuk membuka akses khususnya bagi pekerja yang dulunya masih punya tunggakan. Mumpung nih kan, mumpung masih punya penghasilan, jangan sampai nanti begitu Off gitu ya? off, tiba-tiba sakit, oh ternyata Nggak tidak bisa ini. dimanfaatkan. Emang banyak nggak Kang yang alih segmen itu sebenarnya? Kalau Tidak data? sebanyak peserta yang menunggak sebenarnya. Tidak sebanyak peserta yang menunggak. Iya, jadi artinya yang sudah beralih segmen itu persentasenya mungkin hanya 5% dari peserta yang menunggak yang ada. Jadi tidak seperti peserta menunggak Ya, mandiri sebanyak itu gitu ya. Jadi kalau yang beralih segmen kadangkala karena dia sudah punya penghasilan dan punya kesadaran gitu untuk membayar, begitu ada uang bayar, oh dia ingat, ya dia bayar. Kayak gitu. Nah itu Betul. sebenarnya, nah ini sebenarnya program-program ini harus dimanfaatkan juga. Mungkin ada beberapa peserta yang nggak tahu juga ya sampai saat ini. Betul. Tapi banyak yang nanya nggak sih sampai saat ini gitu ya, baik program yang tadi mandiri gitu ya, yang rehab mandiri ataupun yang alih segmen ini sampai saat ini banyak yang nanya juga nggak Kang? Nanyanya seperti Nanya gimana? Maksudnya nanya bisa nggak ini kami mencicil gitu kan? Mungkin aja banyak yang belum tahu gitu. Ya, jadi BPJS nggak pernah berhenti untuk mensosialisasi, termasuk yang sekarang ini kan kita sosialisasikan, bahkan kita sempat kerjasama untuk membuat jingle. Jinglenya kerjasama dengan salah satu band yang ada di Indonesia. Setidaknya kalau di medsos kami di BPJS Kesehatan itu ada jingle rehab namanya. Oh ada jingle. Coba Ada. nyanyi Kang. Nyanyi. Itulah. Itu satu. Kemudian selain itu di beberapa tempat kami mungkin melalui angkot. Angkot itu di belakang angkot ada stiker tentang program rehab. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalkan banyak yang bertanya, itu bisa lihat di situ atau lewat leaflet dan media sosial lainnya. Oh ada ya? Ada. Padahal jingle mah minta ke Pak Ali Gufron kan sukanya beliau. Iya bener juga. Ya kalau dia bikin lagu. Betul. Oh sudah ada sosialisasi seperti itu ya. Ada. Nah peningkatannya gimana Kang? Ketika maksudnya kesadaran warga untuk melunasi itu gimana Kang trennya? Trennya semakin lama semakin meningkat, ya. Jadi dengan adanya program New Rehab ini ataupun rehab sebelumnya, jadi peserta itu sudah semakin sadar. Sekarang kan kesehatan itu pentingnya kesehatan itu mungkin tingkat pemahaman masyarakat juga sudah semakin meningkat. Jadi sejalan dengan itu kesadaran untuk bayar iuran karena ini kan termasuk program yang sangat-sangat murah, ya kan, sangat murah, sudah bisa dapat pelayanan. Sampai dengan yang tingkat lanjutan. Jadi banyak peserta sekarang itu sudah mulai membayar iurannya, kalau nggak mampu dia pakai cicilan. Gitu. Kalau nggak mau dia pakai cicilan ya? Pakai cicilan gitu. Biar Gitu. Karena udah tahu manfaatnya si BPJS ya, mungkin dari kisah-kisah si seorang orang lainnya. Satu lagi nih sebenarnya, ada bunganya nggak? Bunganya nggak ada. Oh jadi murni aja segitu ya? Segitu. Jadi tunggakan 1 juta ya tetap dicicil sampai dengan 1 juta. Jadi nggak ada bunga, sanksi dan lain sebagainya, nggak ada. Aman. Nggak ada denda gitu ya? Nggak ada denda. Nah misalkan akhirnya dia tidak sanggup mencicil gitu ya, udah bikin termin sekian bulan gitu, tapi akhirnya dalam perjalanan dia tidak sanggup melunasi. Gimana tuh Bang? Otomatis misalkan tadi harusnya dia tunggakannya kan 12 bulan yang mandiri ya, 12 bulan. Karena mandiri kan dia harus setengahnya ya, 6 bulan. Betul. Nah dalam perjalanan baru 5 bulan atau 4 bulan dia nggak sanggup karena kondisi ekonomi. Ya. Berarti ketika bulan ke-5 ke-6 tidak bayar, otomatis si akunnya mati atau gimana? Iya, dia memang harus
daftar Bikin baru? kembali, bukan akun sebenarnya. Jadi kalau Kepesertaan. kepesertaan itu kan tetap tidak aktif ya. Jadi kartu itu selama belum lunas cicilannya maka tidak bisa digunakan. Ya. Nah, sampai dengan lunas baru bisa dipergunakan. Nah, kalau di pertengahan ternyata dia tidak mampu melakukan pembayaran lagi, maka tetap secara keaktifannya tidak aktif. Oke. Layanan tidak bisa dipergunakan. Nah, tinggal nanti diperhitungkan. Biasanya nggak perlu kita hitung-hitung manual ya. Jadi sudah ada perhitungannya. Begitu dia sudah selesai membayar, maka yang sisanya saja yang dia harus lunasi. Betul. Oh. Even nanti suatu saat dia punya uang lagi, dia ikut program cicilan ini masih bisa. Oh, berarti yang Sisanya saja. sisanya berarti ketika tadi harus 6 bulan, dia 4 bulan baru bayar, 2 bulan nggak bisa. Nggak punah ya, maksudnya yang si 4 bulan ini nggak angus ya? Nggak angus, jadi yang 4 bulan sudah kita terima gitu, ya tinggal gitu. sisanya. Nah itu gitu. kadang-kadang kan kita nggak tahu ya keuangan seseorang seperti apa. Betul. Pas bulan ke-5, ke-6 nggak bisa bayar, baru bisa bayar adalah nanti ketika bulan ke-7 atau ke-8 berikutnya dilunasi, aktif otomatis ya? Betul. Berarti yang si 4 bulan pertama itu tidak punah ya, tidak hangus ya? Tidak hangus. Jadi sangat tetap memudahkan. diperhitungkan. Ya. Baiklah, mungkin ada yang mau disampaikan nih bagi Sobat PR soal program rehab ini secara spesifik gitu Kang? Jadi sebenarnya kita berharap jangan ikut rehabnya dulu. Jangan sampai ikut rehab ya? Kita diskusi dulu bahwa kalau yang khusus untuk peserta aktif, maka bayar iuran rutin setiap bulan. Ya. Jadi jangan sampai kita menunggak dulu, baru kita bisa berpikir untuk mengikuti atau mengakses layanan. Nah, namun ini yang sudah terlanjur menunggak gitu ya. Yang sudah terlanjur menunggak, saat ini BPJS sudah punya program rehab. Jadi yang masih belum ikut program rehab, maka segera ikuti program rehab kalau misalkan pembayarannya dirasa berat. Jadi dengan adanya program rehab ini, maka kita berharap masyarakat di kita itu bisa lebih ringan untuk membayar tunggakannya. Dan nanti setelah lunas, maka kartunya akan bisa langsung dipakai. Dan jangan lupa setelah lunas, iuran setiap bulannya tetap harus dilakukan pembayaran. Mungkin itu. Bisa nggak sih auto debit sebenarnya? Oh, bisa banget. Itu begitu kita sudah lunas, kita pakai auto debit aja itu lebih mudah ya? Lebih mudah. Apalagi termasuk yang tadi ketika yang alih segmennya mending di auto debit aja ya? Iya, betul. Tapi kalau misalkan yang sekarang belum auto debit, nggak perlu harus auto debit perbankan. Auto debit lewat e-commerce juga bisa sekarang. Oh gitu? Lewat mobile JKN juga bisa. Oh, bisa langsung? Bisa. Di mobile JKN-nya bisa gitu ya? Bisa. Nanti masuk ke menu auto debit. Bisa itu. Sangat mudah untuk melunasi. Jadi, tinggal niat aja kita mau melunasi atau mau bayar iuran secara rutin. Enggak, itu aja sebenarnya. Betul. Jadi makasih banyak Kang Wahyu atas waktunya. Ingat teman-teman, lunasi segera utang-utangnya karena itu kan dibawa mati mungkin ya. Termasuk lebih baik daripada berutang, mending membayar pada tepat waktunya aja karena kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita butuh ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan kita. Tetap menonton Waras di channel YouTube Pikiran Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.